Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Irham Ramdhani. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan antara lain Muhammad Dafa Nugroho, Nur Ajiza, Hariri Muji Araga, Rizky Syaputra Muslim, Belia Elsa Siregar, ingin mempresentasikan yang bertemakan Merdeka Belajar, mata kuliah profesi pendidikan. Lanjut, apa itu Merdeka Belajar? Pasti kalian beranggapan bahwa Merdeka Belajar yaitu tanpa adanya tugas PR dari sekolah. Benar bukan? Tapi itu semua salah, karena arti dari Merdeka Belajar yaitu guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah suatu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang disebut dengan Kemendikbud RI, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Untuk pendidikan Indonesia di zaman modern ini, untuk mewujudkan gerakan Merdeka Belajar, harus adanya masing-masing dari sekolah dan bahkan perguruan tinggi dengan gerakan yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini diharapkan untuk mengambil tindakan yang muaranya memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik. Lalu, apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang mengambil tindakan tanpa disuruh, diperintah untuk melakukan yang terbaik. Ada juga namanya orang tua bergerak. Filsafatnya sama, semua yang terbaik untuk anak. Inilah bagaimana pemerintah bisa membantu memerdekakan guru penggerak untuk melakukan berbagai macam inovasi. Tidak semua inovasi harus sukses. Itu kunci inovasi. Banyak dari inovasi yang kita coba, kita eksperimen, mungkin nggak terlalu berhasil, tapi kita harus mencoba agar kita mengetahui apa yang pas untuk sekolah kita, untuk lingkungan kita. Tujuan dari Merdeka Belajar. Tujuan dari Merdeka Belajar terdiri dari pengembangan pola pikir, inovasi tingkat pendidikan, dan meningkatkan kecerdasan siswa. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengembangan pola pikir. Dengan memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan menganalisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. 2. Inovasi tingkat pendidikan, yaitu salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian UN dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dengan bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Ketiga, meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah Anda berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? Ya, yaitu 74. Indonesia urutan 6 terbawah dari 79 negara yang telah disurvei. Dari data tersebut saja kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Alasan kenapa pemerintah membentuk program Merdeka Belajar.
pada tahun mendatang. Sistem mengajar juga akan berubah dari yang awal bermusnah di dalam kelas menjadi di luar kelas. Lunasia belajar akan lebih nyaman karena muridnya mendapat berdiskusi dan dengan guru, belajar dengan outline kelas yang tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dan bergaul, beradab, sopan, berkompetisi, dan tidak hanya mengadakan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan di dalam bidang masing-masing. Nantinya akan membentuk para pelajar yang siap mengejar kompeten setelah berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Sistem membentuk kebijaksanaan, merdeka belajar bukan tanpa alasan. Masalah menitip program internasional unik Akhirnya tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia penduduk posisi 6 dari bawah untuk bidang matematika. Sistem Indonesia penduduk posisi 74 dari 79 negara. Menyamping itu, pandemi pun membuat kelompok penilaian kemampuan minimum meningkatkan numeracy dan karakter listening. Bukan hanya mengukur kemampuan baca, tetapi juga kemampuan menganalisasi, membaca peserta, memahami konsep di baliknya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh. Metode blended learning sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan Merdeka Belajar. Metode pembelajarannya yaitu menggabungkan keunggulan belajar yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, pembangunan pendidikan Merdeka Belajar dalam metode pembelajaran yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era revolusi industri. Di era ini, kebutuhan utama yang ingin dicapai dari sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa harus menguasai literasi-literasi baru. Pertama, literasi data. Kedua, literasi teknologi. Dan yang terakhir, literasi manusia. Jika peserta didik dapat menguasai literasi ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan. Dan juga peserta didik tuh bisa berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, juga berpikir secara kreatif, berinovasi, terampil berkomunikasi. Oleh sebab itu, dalam rencana pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era revolusi industri. Guru juga bisa menjadi suatu kunci keberhasilan dari peserta didik. Oleh sebab itu, harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan, juga memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru. Jadi, guru sama peserta didiknya itu harus menyeimbangkan literasi baru di era revolusi industri ini, biar pendidikan Merdeka Belajar berjalan dengan baik. Sekian kesimpulan pada materi kali ini. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8
Kurang lebihnya mohon maaf.